Halo semuanya, jadi kali ini aku berada di Museum Radia Pustaka. Museum Radia Pustaka merupakan museum tertua di Indonesia. Nah, Museum Radia Pustaka ini berada di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di kota Surakarta. Di Museum Radia Pustaka ada banyak sekali koleksi-koleksi budaya Jawa nih. Kalian penasaran? Yuk, ikut aku masuk. Nah, untuk tiket masuk di Museum Radia Pustaka ini sangat terjangkau, hanya 7.500 untuk pelajar. Halo Kak, saya dari mahasiswa Universitas 11 Maret. Nama saya Dia, dengan kakak siapa? Saya Nicholas Kevin, dari Mas Kevin. Oke, Mas Kevin. Nah Kak, saya mau sedikit bertanya-tanya terkait dengan museum tertua di Indonesia katanya, yaitu Radia Pustaka. Teman-teman, ini saya ajak mengenal tentang Museum Radia Pustaka. Boleh diceritain nggak Kak, kenapa sih namanya itu Radia Pustaka? Dan sebenarnya museum ini tuh punya peran kayak gimana di kebudayaan Jawa gitu? Jadi Museum Radia Pustaka itu awalnya itu adalah sebuah pahaman, teman-teman. Nah, pahaman itu apa? Pahaman itu adalah perkumpulan atau yayasan, di mana di dalamnya itu adalah orang-orang yang mempelajari suatu ilmu seperti itu. Jadi pahaman Radia Pustaka itu dulu didirikan oleh KRA Sosrodiningrat IV pada tahun 1890. Dimana tadi di sini adalah pekerja-pekerja itu tadi. Nah, selain tentang ilmu, mempelajari keilmuan, di sini juga tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen negara. Karena radia itu kan berasal dari kata radia, artinya itu negara. Dan pustaka itu artinya adalah dokumen. Dokumen. Jadi dokumen negara itu akan digunakan. Setelah saya masuk nih tadi tuh suasananya itu kayak langsung beda gitu ya, tenang, terus sunyi dan penuh dengan benda-benda budaya gitu kan. Ada keris, terus wayang dan naskah kuno. Pokoknya tuh banyak banget peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Tapi pastinya nggak cuma sekedar dipajang aja kan Kak, tapi menurut koleksinya yang paling punya nilai budaya Jawa banget itu apa sih Kak di sini tuh? Yang ada di sini ya. Jadi di dalam sini ada ruang manuskrip. Nah, di ruang manuskrip ini menyimpan banyak sekali naskah-naskah kuno, terutama dari pujangga-pujangga Jawa. Contohnya adalah Selat Kolotido yang diciptakan oleh Ronggo-Warsito. Nah, itu mengisahkan tentang perubahan masa, di mana masa yang zaman dahulu tradisional berubah menjadi masa-masa yang modern. Atau orang mungkin akan mengenal istilah zamannya zaman edan. Nah, itu ada di Ronggo-Warsito. Berarti ini ada koleksi-koleksi zaman dahulu ya. Terus saya tuh pernah dengar sama dosen saya itu bilang kalau ada naskah dari daun lontar. Itu benar apa enggak sih Kak? Ya, jadi di dalam ruang manuskrip ini tidak hanya menyimpan naskah-naskah yang modern. Jadi ada naskah-naskah yang dari daun lontar, lalu juga dari kertas-kertas Ponorogo, di mana itu berbeda dengan kertas-kertas modern Eropa yang dicetak itu. Tapi menggunakan daun jati yang nanti akan diseset seperti itu. Di sini ada koleksi mengenai gamelan. Nah, ini adalah gamelan koleksi milik KRA Sosrodiningrat IV, pemimpin dari Radia Pustaka yang pertama itu tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu masih ada angka-angkanya teman-teman di bagian gamelannya. Nah, ini masih bisa dimainkan.
itu salah satu koleksi yang ada di Raditya Pustaka. Namanya Rajamala. Boleh diceritain nggak Kak? Filosofinya apa, maknanya itu apa terkait tentang Rajamala sendiri? Baik, jadi di sebelah sini teman-teman itu ada koleksi cantik. Cantik. Jadi cantik itu apa? Itu adalah haluan depan dari sebuah kapal, apalagi perahu di Jawa seperti itu. Kalau zaman Eropa itu kan mungkin ada perempuannya di bagian depan tuh. Nah, kalau di Jawa itu adalah cantik seperti ini. Nah, di sini yang warnanya merah ini namanya cantik Rajamala. Rajamala itu asalnya dari apa? Itu dari tokoh wayang di sebelah sini. Tokoh wayang tentang Raden Rajamala, di mana beliau itu mempunyai kesaktian di air. Cantik ini didirikan oleh PB5 waktu dia masih menjadi pangeran, namanya Raden Mas Sugandi. Nah, itu untuk apa? Untuk menghibur ibunya ketika ibunya ingin kembali ke Madura, karena ibunya kan orang Madura. Orang Eropa ada kayak Aquarius seperti itu. Iya, tahu. Atau Gemini. orang Cina ada Sio. Nah, kalau di Jawa itu ada yang namanya Paukon seperti ini. Nah, itu mengisahkan tentang 30 anak Prabu Watugunung. Nah, itu nanti akan terbagi dari 30 itu mengikuti 7 hari. Jadi satu buku dalam 7 hari. Jadi istilahnya mingguan seperti itu. Nah, di setiap buku itu nanti teman-teman bisa melihat sifat teman-teman. Selain benda pusaka fisik yang ada di museum ini, terdapat juga suasana dan tradisi yang masih dijaga di museum ini. Katanya, setiap Selasa Kliwon, museum ini memiliki aura yang berbeda. Saya pernah mendengar bahwa terdapat semacam ritual kecil seperti pembakaran kemenyan, yang ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan benda-benda pusaka yang ada di museum ini. Menurut kepercayaan orang Jawa, waktu-waktu seperti ini dipercaya memiliki aura yang kuat. Mistis? Iya, tapi juga sangat kaya akan nilai budaya. Oke teman-teman, itu tadi gambaran dari Museum Raditya Pustaka. Tempat ini tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi, tapi juga cermin untuk memantulkan nilai-nilai dan filosofi budaya Jawa yang kuat. Koleksi yang memiliki suara yang menyampaikan pesan dari masa lalu pada kita yang hidup di masa kini. Koleksi seperti keris, patung, dan daun lontar menyampaikan pesan masa lalu yang memiliki makna yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam hati. Kalau kalian pergi ke Solo, jangan lupa sempatkan diri ke museum ini, ya. Sampai jumpa di vlog kami yang berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.